Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, Majelis Percikan Iman Online. Tema kita hari ini adalah hidup antara manfaat dan madharat. Itu ya, hidup antara manfaat dan madharat. Begini, yang namanya manusia itu makhluk yang punya kemampuan untuk memilih. Nah, kadang-kadang kita tahu itu madorot, tapi kita ambil juga. Itu manusia. Saya tahu itu teh jelek. Saya tahu itu teh salah. Saya tahu itu teh buruk. Tapi saya tetap lakoni juga. Saya jalani juga. Ya. Saya tahu ini bermanfaat. Ini berguna. Ini baik untuk masa depan dunia akhirat saya. Tapi saya nggak ambil. Coba Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ya, pernah nggak Anda merasakan ini tahu manfaat, tapi tidak Anda ambil, ya? Anda tahu ini madorot, ini mencelakakan, ini membahayakan, ini nggak bagus, tahu itu, tapi tetap saja kita jalani. Pernah ya? Nah makanya kita perlu bahas. Hidup antara manfaat dan madorot maksudnya bagaimana kita bisa hidup ya istiqomah dalam kemanfaatan. Jadi kalau itu manfaat, ya kita ambil kemanfaatan itu. Kalau itu madorot, ya kita tinggalkan kemadorotan itu. Tapi meninggalkan kemadorotan dan mengambil kemanfaatan, itu nggak semudah yang kita omongkan. Nah ini yang akan kita gali, gimana caranya supaya kita bisa mengambil kemanfaatan. Begitu kita tahu bahwa itu manfaat, kita ambil. Dan ketika kita tahu bahwa itu madorot, ya kita tinggalkan. Contoh yang sederhana dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa yang manfaat adalah kita menjaga jarak. Yang manfaat adalah kita rajin cuci tangan. Yang manfaat adalah kita pakai masker. Karena itu disebut dengan protokol kesehatan. Tapi kan ada yang kekeh, tetap aja. Walaupun ya ada manfaatnya pakai masker, ada manfaatnya jaga jarak, ada manfaatnya cuci tangan, tapi tidak kita lakukan. Malah kita mengambil yang madorot. Kalau nggak perlu-perlu banget, kita nggak perlu kumpul-kumpul. Gitu. Itu sebabnya mengapa Majelis Percikan Iman ini sampai dengan awal tahun, kita tidak berencana offline. Tolong garis bawahi teman-teman sekalian, daripada Anda nanya-nanya terus ke saya, ya Ustadz kapan offline, kapan offline? Saya jawab, sampai awal tahun, kita tidak ada rencana offline. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kumpul-kumpul itu madorot. Ya, selama kita bisa lakukan secara virtual, dan yang ikut sekarang juga ribuan sama saja dengan waktu di masjid, ya kan? Hanya memang ada yang lewat YouTube, ada yang lewat Facebook, ada yang lewat IG, ada yang lewat Zoom, kan gitu. Dihitung-hitung mah bisa nyampe 5-6 ribu kalau dihitung-hitung mah. Belum lagi Anda bisa ulangi lagi di YouTube. Nah, karena ini manfaat, maka kita akan pertahankan dulu. Bukan berarti tidak mau kumpul-kumpul, karena kumpul-kumpul di situ akan banyak memadorotkan. Karena selama vaksin belum ditemukan, selama obat belum ditemukan, tetap yang namanya COVID-19 itu berseliweran dalam kehidupan kita. Nah, ini contoh sederhana. Kita tahu mana yang manfaat, mana yang madorot, tapi tetap kita mengambil yang madorot. Nah, itu gambaran tema yang akan kita bahas, hidup antara manfaat dan madorot. Sahabat-sahabat sekalian, ya. Nah, kita mulai dari
apa? Manusia hidup antara dua pilihan. Yuk, ini pengantar dulu. Jadi saya belum masuk ke hidup antara manfaat dan mudarat. Saya ngasih pengantar dulu. Manusia itu hidup antara dua pilihan. Selalu manusia itu hidup di antara dua pilihan. Ya, silahkan teman-teman ya lihat di surat 76 ayat 1 sampai 3 ya. Coba lihat di surat ke-76. Coba dicek surat Al-Insan ya. Kalau kita lihat Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, di ayat ini dikatakan hal ata alal insani hinum minad dahri. Ya. Bukankah pernah datang pada manusia satu masa di mana pada masa itu lam yakun syai'am madzkura. Kamu tidak bisa diberi nama. Kenapa? Karena zat kamu belum ada. Jadi ingat, tadinya kita tidak ada. Lalu dengan kuasa Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Dari sel sperma yang membuahi ovum. Lalu dengan kuasanya, kami jadikan sel sperma yang membuahi ovum itu menjadi makhluk yang sempurna. Sami'am basiro. Manusia bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, setelah manusia diberi akal, diberi pendengaran, penglihatan, inna hadaina hussabil. Nah, di sini kami berikan kepada manusia itu jalan. Jalan. Imma syakiron, apakah manusia itu nanti syukur, wa imma kafuro, ataukah manusia itu kufur. Jadi, jalan ini nanti ada dua, ya. Jalan kebaikan, ya, ataupun kebaikan, ataupun jalan keburukan. Jalan yang sifatnya manfaat, atau jalan yang madorot, begitu. Jadi, yang namanya manfaat dan madorot itu merupakan bagian yang Allah berikan kepada manusia untuk dipilih. Jadi saya dan Anda semua, menurut surat ini, Ibu Bapak, sahabat-sahabat tercinta, menurut surat ini, bahwa kita dalam hidup selalu diberi pilihan, kalau nggak pilihan baik, ya pilihan buruk. Kalau nggak pilihan maslahat, ya pilihan madorot. Begitu. Ya. Nah, kemudian, teman-teman sekalian, ternyata, ya, untuk memilih itu kan butuh perangkat. Kan di dalam surat Al-Insan ayat 1-3 kami tunjukkan ayat 3-nya. Inna hadaina hussabila imma syakiro wa imma kafuro. Kami berikan kepada manusia dua jalan. Apakah manusia mau ngambil jalan manfaat ataukah mau ngambil jalan madorot? Mau ngambil jalan kekufuran atau jalan keimanan? Untuk memilih tentu saja perlu perangkat. Nah, perangkatnya ini ada dijelaskan. Nah, yang kedua tadi manusia diberi dua jalan. Lalu yang kedua manusia diberi perangkat untuk memilih. Nah, apa perangkatnya? Allah tanamkan kepada manusia indera dan akal untuk memilih mana yang manfaat dan mana yang madorot. Nah, ini dijelaskan dalam surat ke-67 ayat 23. Ya, silahkan bisa dilihat surat 67 ya, surat Al-Mulk ya. Ayat 23. Ya. Surat Al-Mulk ayat 23. Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita lihat ayat ini ya, kita lihat ayat ini. Qul huwallazi ansha'akum. Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu. Ansha'a. Allah telah menciptakan.
Lalu setelah Allah menciptakan, Allah beri manusia perangkat pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a, wal absara, penglihatan, wal afidata, hati. Nah, afidah ini ya, ini gabungan dari akal dan hati. Akal dan hati. Itu yang kemudian suka disebut dengan afidah. Berarti manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya diberi perangkat untuk memilih mana yang manfaat dan madorot dengan perangkat-perangkat yang diberikannya. Manusia diberi pendengaran, manusia diberi penglihatan. Itu yang disebut dengan alat indera. Lalu Allah berikan kepada manusia akal dan hati untuk memilih mana yang manfaat dan madorot. Tapi ayat ini mengatakan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kamu menggunakan indera, akal, hati untuk apa? Memilih yang maslahat. Ya. Itu jadi sedikit sekali kamu memilih yang maslahat. Kamu kadang-kadang dengan akal, dengan hati, dengan indera, kamu malah milih yang madorot. Begitu. Nah, ini kalimatnya menggunakan qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kamu punya rasa terima kasih. Nah, ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, poin yang pertama, yang namanya manusia itu diberi pilihan. Lalu yang kedua, manusia diberi perangkat untuk memilih. Nah, yang ketiga, manusia akan mengalami kehinaan saat salah memilih. Nah, jadi yang ketiga, manusia akan mengalami kehinaan saat atau ketika salah memilih. Begitu salah memilih, nah, manusia itu akan mengalami kehinaan. Jadi ketika indera yang Allah berikan, perangkat indera, pendengaran, penglihatan, akal, qalilam ma tashkurun, malah kamu gunakan untuk memilih kemadorotan, nah, kehinaan yang akan dirasakan oleh manusia ketika dia memilih kemadorotan itu. Ya, coba dilihat surat ke-7 ayat 179. Ya, surat ke-7 ayat 179. Ibu bapak, coba bisa lihat ayat ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah siapkan Jahanam itu kebanyakan penghuninya dari jin dan manusia. Apa penyebabnya? Karena manusia salah memilih. Jangan lupa, saya lagi berbicara apa? Bahwa manusia itu diberi dua jalan. Ya. Kemudian manusia itu oleh Allah diberi perangkat untuk memilih. Ya, tadi suratnya sudah saya sampaikan. Nah, yang ketiga, ketika manusia itu salah memilih, maka dia akan mendapatkan kecelakaan baik dunia atau akhirat. Karena dia malah mengambil kemadorotan. Kenapa? Karena tidak menggunakan kulub. Kulubnya itu tidak digunakan untuk memahami. A'yunun, mata. Tidak digunakan untuk layub sirun. Tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Adhanun, ya, telinga. Telinganya juga tidak digunakan untuk mendengarkan nilai kebenaran. Apabila pikiran dan hati, mata, telinga tidak digunakan untuk mengakses kebenaran, maka dia itu berarti salah menggunakan, salah memilih. Apa yang terjadi? Ulaika kal an'am. Dia akan seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina. Kalau binatang ternak masih dinikmati dagingnya. Saya punya kambing,
ternyata kambing saya itu sering merusak tanaman orang lain, sering mengotori halaman orang lain. Banyak tetangga yang protes ke istri saya. Bu, itu tuh kambingnya tuh merusak tanaman saya, kotorannya merusak halaman saya. Nah, istri saya ngomong, Papa, eta kambing kita teh geningan malah merusak tetangga, tanamannya rusak. Akhirnya saya bilang, Mama, udahlah, kita sembelih aja ya. Kambingnya kita sembelih, terus nanti dagingnya kita bagikan ke tetangga, hitung-hitung minta maaf. Nah, itu kalau yang nakal itu kambing yang kita punya. Kebayang nggak kalau yang nakal itu suami ibu? Nah, ya, suami ibu, tetangga pada protes tuh suaminya si ibu fulanah tah orang nate. Ya, ngeganggu istri tetangga, ngeganggu anak gadis, ya kan gitu. Kan ibu nggak bilang, nggak bisa ke anak-anak, nah, si ayah teh kita sembelih aja tuh, nah, kita bagikan dagingnya, ya, ke tetangga, hitung-hitung kifarat. Nah, kan nggak bisa. Makanya kalau binatang ternak masih lebih mending. Kita bisa menikmati dagingnya. Kalau manusia sudah salah memilih, yang dia pilih kemadorotan, coba. Yang dia pilih itu kemadorotan, maka dunianya capek, akhiratnya lebih capek lagi. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat tercinta, ini saya sebut sebagai pengantar. Manusia itu di satu sisi dia punya dua pilihan, baik dan buruk, maslahat dan madorot. Lalu Allah berikan kepada manusia perangkat, pendengaran, penglihatan hati untuk memilih dengan harapan dia memilih kemaslahatan, tapi ternyata ada orang-orang yang malah akalnya, hatinya, indranya digunakan untuk memilih kemadorotan. Ulaika kal an'am. Maka mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina dari binatang ternak karena malah memilih kemadorotan. Nah, sekarang ya, bagian yang berikutnya adalah saya akan masuk ke agar hidup bertabur manfaat. Nah, ya, kan kita bicara hidup antara manfaat dan madorot. Nah, tadi pengantarnya yang tadi itu 3 surat yang saya sampaikan tuh pengantar, ya. Nah, sekarang baru masuk ke permasalahan. Agar hidup bertabur manfaat, ya. Bagaimana caranya agar hidup kita bertabur manfaat? Satu, menjaga relasi dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi kalau hidup kita ingin bertabur manfaat, bertabur kebaikan, bertabur keberkahan, mulai dari apa? Menjaga relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bisa dibuka surat ke-17 ayat 78 sampai 80, ya. Oke, Ibu Bapak jangan lupa kita sedang membahas apa? Agar hidup bertabur manfaat. Judul utamanya adalah hidup antara manfaat dan madorot. Ayat-ayat yang mengantarkan kita untuk memilih maslahat dan madorot, ya, manfaat dan madorot sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan bahas agar hidup bertabur manfaat. Agar hidup bertabur maslahat. Manfaat, maslahat, kebaikan, keberkahan, itu juga, ya. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dengan membangun relasi. Ini penting nih, relasi, ya. Relasi apa? Kita, ya, dengan Allah. Kita dengan Allah. Ini mulai dari sini. Relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai dari sini, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi kita mulai dari relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ya, ayatnya. Aqimis sholata lidulukis syamsi.
laksanakan sholat, dirikan sholat, liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir. Kalau tergelincir matahari itu waktu duhur. Karena itu tergelincir, ya. Waktu duhur. Ila ghosaqil lail, sampai gelapnya malam, yaitu isya. Nah, di ghosaqil lail itu adalah isya. Kalau tergelincir, duhur. Ila ghosaqil lail, sampai isya. Berarti duhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajri. Dan lakukan sholat subuh. Jadi kalau kita lihat ayat ini bicara tentang apa? Ini ayat bicara tentang sholat 5 waktu. Ya, jadi ayat ini surat Al-Isra ayat 78 itu bicara sholat yang 5 waktu. Aqimis sholata liduluki syams. Duluki syams itu apa? Sholat yang tergelincir itu kapan? Duhur. Ila ghosaqil lail. Sampai isya. Ya, sampai malam. Berarti duhur sampai isya ada apa? Ada asar, ada maghrib. Baru wa Qur'an al-fajri. Dan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saya ulangi, ini bicara sholat wajib. Ya, ini sholat wajib. Ini relasi kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah wajib. Selain ibadah-ibadah wajib, tambah dengan ibadah sunnah. Nah, gitu. Ini relasi apa? Relasi kita dengan Allah. Apa ibadah sunnahnya? Wa minal laili fatahajjad bihi. Tahajud nafilatal laka. Sholat tambahan untukmu. Ya, yang namanya sholat tambahan bukan hanya tahajud. Sholat rawatib, sholat duha, sholat syukrul wudu. Tapi di sini dicontohkan sholat tahajud nafilatal laka sebagai ibadah tambahan. Yang dimaksud dengan ibadah tambahan itu ibadah sunnah. Asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah yang kamu jalani dengan tekun, Allah memberikan kepada kamu kedudukan yang mulia. Nah, kedudukan mulia inilah yang kita sebut dengan manfaat. Ya, jangan lupa tema kita adalah agar hidup bertabur manfaat atau maslahat. Ya, jadi kalau kita ingin hidup bertabur manfaat dan maslahat, mulai dengan apa? Relasi kita dengan Allah. Jaga relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah. Ya, sampai di situ jelas teman-teman sekalian, menjaga relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi agar hidup kita bertabur manfaat, kan judulnya manfaat dan madorot. Jaga relasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga relasi dengan diri sendiri. Nah, ini yang kedua. Menjaga relasi dengan diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan menjaga relasi? Ya, menjaga relasi dengan diri kita sendiri. Silahkan dilihat surat Al-Hasyr, ya. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Surat ke-59 ayat 18. Ya. Ibu Bapak, nah sekarang relasi dengan diri. Ya. Dengan diri kita. Dengan diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat, ingin bertabur manfaat, menjaga relasi kita dengan Allah. Lalu yang kedua, menjaga relasi kita dengan diri kita. Bagaimana caranya menjaga relasi, menjaga hubungan diri kita
yaitu dengan cara wal tandur nafsun. Hendaklah setiap orang melakukan introspeksi. Nah, Ibu Bapak, jadi kalau kita termasuk orang yang suka melakukan introspeksi diri, itu adalah ciri orang yang apa namanya? Bentar. Kalau kita menjadi orang yang selalu melakukan introspeksi diri adalah orang yang menjaga relasi baik dengan diri kita. Jadi menjaga relasi yang baik dengan diri kita yaitu dengan cara apa? Introspeksi diri, melihat apa kekurangan diri kita, apa yang sudah bagus, apa yang kurang, apa yang harus kita perbaiki. Nah, ini ada dalam kata wal tandur. Ya. Ini ada dalam kata wal tandur. Inilah yang kemudian saya sebut dengan introspeksi. Ini kalau kita ingin bertabur manfaat dalam hidup. Jadi orang yang sering melakukan introspeksi itu akan mendapatkan kemanfaatan. Lalu lighad. Nah, ini. Lighad ini artinya dari introspeksi tadi dia melakukan perbaikan. Kalau ada yang harus diperbaiki. Nah, perbaikan. Perbaikan ini akan menyebabkan lighad. Hari esoknya lebih bagus. Maka apa yang terjadi? Ini orang pasti akan selalu mengambil manfaat dalam hidupnya. Jadi introspeksi diri, lalu melakukan perbaikan diri, apa yang terjadi? Lighadin. Hari esoknya lebih bagus. Udah begitu, dikuatkan lagi. Wattaqullah. Bina terus takwa kamu kepada Allah. Wallahu khobirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu kerjakan. Ya. Ini artinya apa? Kita menjadi orang yang selalu melakukan introspeksi diri, melakukan perbaikan diri, bekerja, dan bekerja. Orientasinya apa? Melakukan perbaikan diri, bukan pembelaan diri. Maaf, kan ada orang yang kalau disalahin itu, dia membela diri, tapi tidak memperbaiki. Mama, ini nasi goreng teh meni asa keras begini. Ih, ayah, ini teh karena kompornya panas, jadi aja kering nasi gorengnya. Dia membela diri, tapi tidak melakukan perbaikan diri. Ada juga yang, oh ya, keras ayah ya. Udahlah, nanti Mama perbaiki. Kan gitu. Mama, ini sayur lodehnya terlalu manis. Ih, ayah, di mana-mana lodeh mah manis. Nah, berarti dia bukan melakukan perbaikan diri, tetapi membela diri. Nah, kalau kita ingin bertabur manfaat, saudara-saudara, relasi kita dengan diri adalah introspeksi dan perbaikan diri. Jangan lupa, saya sedang membahas agar hidup bertabur manfaat. Bagaimana agar hidup bertabur manfaat? Satu, menjaga relasi dengan Allah. Yang kedua, menjaga relasi dengan diri kita, ya, yaitu kita melakukan muhasabah, introspeksi diri dan perbaikan diri. Yang ketiga, menjaga relasi dengan orang lain. Menjaga relasi dengan orang lain. Nah, ini dijelaskan dalam surat 49. Ya, surat 49 ayat 11 sampai dengan 13. Surat Al-Hujurat, ya. Surat Al-Hujurat. Oke. Bapak Ibu, kalau kita ingin bertabur manfaat dalam hidup, satu, menjaga relasi kita dengan Allah. Insya Allah, kemanfaatan akan kita rasakan. Yang kedua, jaga relasi dengan diri kita sendiri, yaitu dengan banyak melakukan introspeksi diri, perbaikan diri. Itu namanya relasi dengan diri kita. Dan jangan lupa, kita juga harus menjaga relasi kita dengan orang lain. Di ayat ini dikatakan, bagaimana? Satu, jangan menghina. Jangan menghina. Ya, menghina. Ini yang pertama. Jangan
Jangan menghina. Itu yang pertama. Jangan suka meremehkan, jangan suka menghinakan. Boleh jadi orang yang kita hinakan itu lebih mulia dari diri kita. Ini kan kalau kita ingin mengambil manfaat, jangan suka meledek orang, jangan suka menghinakan orang, jangan suka mengolok-olok orang. Ini, ya. Kemudian yang kedua, ya. Nah, ini kalau bahasa sekarangnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, itu jangan suka memberikan stigma. Stigma negatif. Ya. Ini nggak boleh. Pelit dia mah. Dia mah pendendam. Dia mah orangnya pamer. Nah, itu stigma, ya. Kata Kang Yusril teh, Ustadz, kenal nggak dengan Ustadz Ihsan? Jelema sombong. Itu stigma, ya. Orang sombong dia mah. Itu stigma, ya. Jadi jangan menghina, jangan suka memberikan stigma, cap yang negatif. Nggak mampu, dia mah bodoh, orang negatif. Nah, itu tuh nggak boleh, ya. Nanti kita tidak bisa mengambil kelebihan orang itu. Karena sejelek-jeleknya orang, pasti dia punya kelebihan. Nah, ini jangan memberikan stigma yang negatif. Lalu yang ketiga, jangan suuzon. Ini yang ketiga, ya. Yang ketiga, buruk sangka. Buruk sangka. Ini yang ketiga. Jangan suudzon. Yang keempat, ya, yang keempat ini. Yang keempat, tajassus. Tajassus itu melihat sisi negatif, ya, negatif. Jadi kalau saya melihat Ustadz Ihsan, selalu sisi negatifnya. Padahal yang namanya manusia itu, dia punya sisi positif atau negatif. Suami ibu tuh memang pelit, tapi penyayang dan setia. Ngan pedit, gitu. Jangan dilihat pelitnya, penyayang dan setianya. Suami ibu, dia dermawan sama ibu. Apapun yang ibu mau, ibu kasih. Tapi dia dermawan juga ke wanita-wanita lain. Nah, jadi itu negatifnya, kan gitu. Jadi sebenarnya manusia itu, kalau Ustadz Ihsan lihat saya, pasti Ustadz Ihsan lihat sisi baik dan sisi buruk saya. Sisi negatif, sisi positif saya. Kalau saya lihat Ustadz Ihsan, sama. Saya tahu dia ada sisi positif, sisi negatif. Nah, kalau kita ingin mengambil manfaat, bertabur manfaat, jangan melihat sisi negatif seseorang, tapi lihat sisi positifnya. Itu jangan tajassus, ya. Terus, yang kelima, jangan gibah. Nih, gibah. Yang kelima itu gosip. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini 5 hal yang harus dihindari agar kita bisa menciptakan kemanfaatan. Jaga relasi kita dengan orang lain, jangan menghina, jangan memberikan stigma yang negatif, jangan buruk sangka, jangan tajassus melihat orang itu sisi jeleknya aja, dan jangan gosip. Ya, bahkan ya, Allah menyebutkan orang yang gosip itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Berarti kan hal yang buruk banget. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa saya sedang bicara apa? Agar hidup bertabur manfaat. Satu, menjaga relasi dengan Allah. Yang kedua, menjaga relasi dengan diri kita sendiri. Banyak muhasabah, introspeksi diri, perbaikan diri. Dan menjaga relasi dengan sesama manusia. Jangan menghina, jangan memberikan stigma negatif, jangan buruk sangka, jangan melihat orang itu sisi negatifnya saja, karena seburuk-buruknya orang pasti ada sisi baiknya. Dan juga jangan menggosip. Nah, ini kalau kita hidup ingin bertabur manfaat. Dan yang keempat, menjaga relasi dengan alam. Menjaga relasi dengan alam. Ya, ini rumus supaya hidup bertabur manfaat.
Coba lihat surat 30 ayat 41 ya. Surat 30 ya. Surat ke-30 ayat 41. Coba kita cek ya. Surat Ar-Rum ya. Bukan ayat 40, maaf saya salah sebut, ayat 41 ya. Ayat 41. Nah, teman-teman tolong dikoreksi, bukan ayat 40 tapi 41 ya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, Allah telah ciptakan manusia dengan segala fasilitasnya. Yang ada di darat, yang ada di laut, itu fasilitas agar dinikmati oleh manusia. Begitu manusia tidak bisa membangun relasi yang bagus dengan alam, dengan lingkungannya, apa yang akan terjadi? Sangat mungkin alam akan membalasnya dengan keburukan. Ketika kita membabat habis hutan, maka dia akan membalas keburukan kita dengan keburukan. Apa terjadi? Longsor. Apa yang terjadi? Banjir. Apa yang terjadi? Kekeringan yang panjang gitu, ya. Apa yang terjadi? Terjadi pemanasan global. Itu semua terjadi bima kasabat, karena ulah, ya, ulah manusia, karena perbuatan manusia, gitu. Jadi kalau kita ingin bertabur manfaat, coba jangan sampai kita ini membuat kerusakan di darat dan di laut. Jangan membuat kerusakan di bumi dan di laut. Kenapa? Sebab nanti kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Contoh sederhana lah, kalau kita ya mencoba menanam apa di rumah kita, ya, menanam cabai lah, menanam bawang lah, yang ringan-ringan untuk kehidupan rumah tangga. Apa yang akan terjadi? Manfaatnya, masa beli cengek, masa cengek aja beli, istilahnya kan gitu. Tinggal dipot, ditanam. Ya, kalau cuma sekedar untuk bikin sambal mah ambil, ya kan gitu. Padahal apa? Cuma 1-2 pot kok gitu. Nah, berarti begitu kita bisa membangun relasi dengan alam, kasarnya nih, alam juga ngasih manfaat sama kita. Kenapa sekarang banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kekeringan yang dahsyat? Karena kita tidak menjaga relasi dengan alam sebenarnya. Kita tidak memperlakukan alam secara santun dan terhormat. Maka alam pun membalas kepada kita. Nah, kalau diumpamakan alam itu makhluk hidup. Makanya di ayat ini dikatakan doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum. Allah turunkan akibat itu untuk manusia dengan harapan la'allahum yarji'un. Ya, nih. La'allahum yarji'un, manusia itu insyaf. Sadar, ya. Nah, jadi udah tahu banyak kemadorotan, manusia itu kudu sadar, kudu insaf dengan ulahnya. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ini ayat mengatakan kalau kita ingin bertabur manfaat, coba jaga 4 relasi. Relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan sesama manusia, dan relasi kita dengan alam. Apa yang akan terjadi? Insya Allah, hidup kita akan bertabur manfaat. Itu yang harus kita usahakan, bagaimana caranya supaya hidup kita bertabur manfaat. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah besok akan kita bahas minggu depan akhlak, perilaku yang menimbulkan madorot. Ya, jadi materi ini memang harus diselesaikan 2 kali pertemuan ternyata. Ya, karena sekarang sudah jam 10, berarti saya sudah menyampaikan materi 1 jam, ya.
Saya menjelaskan hidup antara manfaat dan madorot. Kita diberi perangkat oleh Allah untuk menggunakan akal pikiran nurani mengambil kemanfaatan. Tapi kadang kita tidak memilihnya. Nah, saya kasih rumus dulu menurut Al-Quran. Ya, gimana caranya agar hidup kita bertabur manfaat. Rumusnya 4. Jaga relasi dengan Allah, jaga relasi dengan diri kita, jaga relasi dengan sesama, dan jaga relasi dengan alam. Insya Allah, kemanfaatan demi kemanfaatan akan kita rasakan. Ya, itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan Ibu Bapak. Dan semoga semua yang hadir di sini, ya, oleh Allah senantiasa diberi pertolongan, diberi kekuatan, dan kita saling mendoakan agar kita selalu sehat, berkah, dan husnul khotimah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya undur pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.